Selain merawat tanaman, hobi lainku adalah merawat hewan. Sugar glider salah satu hewan kesayanganku. Hewan ini aktif di malam hari. Semua sugar glider aku kasih nama semua biar gampang bedainnya. Ada kimoy si endut yang hobinya tidur, ada pendil emak-emak yang giginya gingsul, ada pendul si bapak galak, Valen si bapak manja, Ucil mama yang imut, Nona yang sekarang udah pindah rumah. Menurutku mereka itu hewan yang lucu dan unik. Mereka pandai mengingat seperti apa aktivitas kita sehari-hari. Kadang pipis untuk nandain wilayahnya, mereka juga bisa hafal dengan kita sebagai ownernya. Terkadang di malam hari kubiarkan mereka main di luar kandang. Senang aja kalau melihat mereka lari ke sana kemari. Kasian kan kalau mereka di kandang terus pasti bete. Meskipun lagi kumpul semua, tapi aku paham mana si A, mana si B. Karena dari mulai mereka keluar kantong induknya, sering aku gendong-gendong. Dan meskipun bentuk mereka sama, tapi karakter mereka itu beda-beda. Ada yang kalau disuruh main malah minta gendong, tapi nggak bisa diem. Ada juga yang anteng, tapi senangnya gigit-gigit. Kasih sayangku benar-benar sepenuh hati untuk mereka. Ini Valen dan Rosie waktu mereka masih baby. Tapi Rosie sekarang udah pindah rumah. Seneng banget kalau melihat mereka bisa tumbuh sehat. Ini Valen yang sekarang. Kalau digendong awalnya nggak bisa diem dan pasti gigit-gigit. Tapi kalau dielus-elus terus, lama-lama dia tidur. Ada peristiwa di tanggal 24 Januari. Kulihat kesedihan di raut wajah Ucil. Ucil sering murung, ngelamun, nafsu makan berkurang setelah melahirkan 2 anak. Dia juga kadang gak peduli sama babynya. Padahal mereka masih butuh air susu dan seharusnya masih berada di dalam kantong perutnya. Hingga kenyataan benar-benar membuatku sedih. Karena Ucilku telah meninggalkan kedua anaknya. Ya Tuhan, gimana nasib kedua anaknya? Tanggal 2 Februari ternyata hari terakhirku melihat Ucil. Betapa bingungnya di malam hari setelah kepergian Ucil. Yang ada di pikiranku itu, gimana cara makan kedua bayinya? Tapi setelah beberapa jam aku berpikir, akhirnya aku menemukan cara. Sempat bingung, mereka belum bisa ngeliat, mulutnya juga kecil banget. Jadi kalau nyuapin itu takutnya masuk ke hidung. Yang biasanya mereka masih nyusu keluar masuk kantong ibunya. Ya semoga dengan caraku mereka nggak kedinginan. Aku coba taruh di kotakan kecil dan kardus, tapi si Eki nggak bisa diem kayak nyariin ibunya. Nggak tega kelihatnya. Dia langsung tidur kalau aku pegang. Tapi kalau ditaruh dia pasti bangun lagi. Coba dibiarin, tapi dia nggak tidur-tidur. Bener-bener nggak tega. Akhirnya aku angkat lagi dan dia tidur lagi. Coba cara lain ditutupin pakai kain biar anget, siapa tahu dikira masuk kantong perut ibunya. Tapi ternyata nggak berhasil. Kain tebal dan berpori ternyata nggak bisa gantiin kantong perut induknya. Cara terakhir, akhirnya ku dekap mereka sampai pagi. Sambil kusuapi mereka bubur bayi setiap 1 jam sekali buat gantiin air susu ibunya. Kalau udah pagi, aku suapin Eki dan Oni setiap 3 atau 2 jam sekali.
Lucu mereka itu kalau lagi makan sering ketiduran. Makan dulu nak, nanti bobok lagi. Lap dulu mulutnya biar bersih, biar nggak lengket. Kalau Oni ukurannya ini lebih kecil dari Eki. Mungkin dia lahirnya setelah Eki. Oni kalau makan tuh dikit banget. Ayo jangan bobok. Lap dulu sini mulutnya. Di malam selanjutnya, kalau lagi nyuapin yang satu, yang satunya lagi maunya digendong. Kalau nggak digendong, nangis dia. Dan seperti biasa, Eki itu nggak bisa anteng kayak Oni. Tapi kayaknya Eki ini udah mulai bisa lihat tapi masih buram. Senang kalau lihat mereka lagi bangun dua-duanya dan bercanda. Guling-guling, gigit-gigitan, tendang-tendangan. Tapi ternyata takdir berkata lain. Semakin hari tubuh Oni semakin kurus karena porsi makannya tambah sedikit, bahkan sering gak mau makan. Dari awal kurawat, sebenarnya aku udah curiga, kayak ada kelainan dalam tubuhnya. Kalau malam itu kedengeran, ada suara gak normal di perutnya. Tanggal 14 Februari jam 10 malam, Oni menghembuskan nafas terakhirnya. Ya Tuhan, baru 12 hari aku merawatnya. Tanggal 15 siang, karena kulihat Eki sering mencari saudaranya, akhirnya kusatukan Eki dengan ayahnya. Itu ayah nak. Gak apa-apa. Salam sama ayah. Cium. Akhirnya Fadlan sebagai ayahnya pun menyambut Eki dengan baik. Harapan terbesarku Eki nggak kesepian lagi karena diasuh ayahnya. Dengan catatan tetap kusuapi setiap jam makannya selama dia belum bisa makan sendiri. Tapi takdir lagi-lagi berkata lain. Di tanggal 24, tubuh Eki kejepit di sela-sela alas kandang dan gak kepantau. Maaf nak. Ya Tuhan, berdosalah hambamu ini. Titip mereka dan tolong pertemukanlah mereka di surgamu Tuhan. Terima kasih Ucil, terima kasih Oni, terima kasih Eki karena udah menemani hari-hariku. Reflection is a stranger to the time and place we met.